AI itu berkembang dengan sangat-sangat pesat dan kita sekarang sudah di fase di mana setiap pekerjaan kita sudah bisa dibantu dengan AI atau bahkan AI yang ngerjain kerjaan kita. Gak usah muluk-muluk deh, dari menghitung, buat gambar, buat email, bahkan buat code. Tanggal 16 April 2025 yang lalu, OpenAI ngumumin mereka ngeluarin model O4 Mini. Ya, sebuah enhancement dari O3 Mini. Dan ini membuat ChatGPT semakin lebih baik dan semakin powerful dalam computing. Jadi, gua bisa berekspektasi kalau dia bisa generate code lebih baik daripada O3 yang udah sangat-sangat bagus. Dan di video kali ini gua akan coba bereksplorasi menggunakan GPT O4 Mini ini untuk buat sebuah aplikasi. Jadi apakah model O4 Mini ini memang bisa kita pakai untuk buat aplikasi murni tanpa kita coding? Oh ya, selama gue lakukan eksperimen ini, gue itu sadar ada satu terminologi yang pas untuk mendeskripsikan apa yang kita lakukan. Namanya adalah vibe coding. Jadi vibe coding ini didefinisikan sebagai sebuah kegiatan programming tanpa kita melakukan coding dan kita mengandalkan AI untuk melakukan kerjaan kita, yaitu ngoding. Term ini lumayan populer di barat sana, jadi kalian boleh aja coba cari di YouTube vibe coding gitu ya, dan coba aja tonton, dan mereka melakukan hal yang sama persis mungkin dengan apa yang gue lakuin. Gue nggak akan cerita dengan detail ya gimana cara gue prompting atau gimana cara gue perbaiki bugnya mungkin, karena ini akan sangat-sangat boring dan gue banyak sekali menemukan bug dalam proses gue buat aplikasinya. Dan kalau gue ceritain dengan detail pun, gue yakin kalian akan sangat-sangat bosan untuk ngedengerinnya. Jadi mungkin gue akan tunjukin resultnya aja seperti apa. Oh iya, sebelum itu gue mau jelasin kalau aplikasi ini gue buat pakai Xcode dan pakai bahasa Swift. Dan untuk model datanya, gue nggak pakai core data, gue pakai Quotable plus JSON aja. Supaya ChatGPT-nya bisa generate code langsung untuk buat data modelnya. Jadi ini pure murni gue nggak ada ngecode sama sekali, dan sejujurnya gue juga nggak pandai ngecode dan gue nggak ngerti apa yang GPT tulis di situ, dan gue cuma kerjanya copy paste. Jadi trust me, gue nggak ada ngecode sama sekali. Oke, mari kita coba review aplikasinya ya. Di aplikasi ini ada 4 page terpisah. Ada dashboard, ada transaction, ada setting, sama ada account. Nah, di dashboard itu gue ada letak sedikit informasi summary tentang transaction ya. Ada chart di situ, ada total balance, sama ada add transaction button di situ. Dan add transaction ini digunakan untuk nambah transaksi ya. Lalu kita pergi ke page transaction, kita bisa lihat di sana ada detail wallet kita, terus di bawahnya ada search bar untuk kita cari transaksi yang spesifik, lalu di bawahnya ada detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini kita bisa klik untuk lihat secara spesifik data transaksinya. Lalu gue ada tambahin satu fitur filter ya, Month Scroller. Jadi kita bisa arrange transaksi kita berdasarkan bulan, sama gue ada tambahin juga year picker ya. Jadi kita bisa lihat transaksi di tahun sebelumnya atau tahun yang sedang berjalan. Lalu di page account ini khusus untuk kita kelola wallet kita. Kita bisa add wallet kita sebanyak mungkin yang kita mau supaya ya gampang aja manage-nya. Gue yakin dari kalian termasuk gue pasti ada lebih dari satu bank account, apalagi bank digital lagi populer banget sekarang dan diskonnya lumayan banyak ya, jadi kita pasti buka lebih dari satu, dan ini fungsinya untuk kita manage per akun dengan lebih baik. Lalu kita pergi ke page setting di mana kita bisa atur kategori transaksi yang pengen kita set ya. Perlu diketahui juga ya, semua fitur yang gue sebutin tadi itu semua bisa di delete, bisa diedit, dan semua kalkulasinya berjalan dengan baik. Dan gue buat ini semua dalam waktu 3 hari. Kenapa butuh waktu 3 hari? Karena ChatGPT gue di limit. Setelah 50 prompt, gue di limit sampai besoknya gue baru bisa ngerjain. Jadi total mungkin gue udah ngabisin 150-an prompt ya untuk menyelesaikan aplikasi ini. Setelah melakukan eksperimen ini, ada beberapa hal yang membuat gue mind blowing ya. Pertama, GPT berhasil buat multiple page. Dan ini melebihi ekspektasi gue ya. Gue berpikir cuma bisa ada di dalam satu page yang nanti akan isinya tuh ribuan line. Cuman gue terpukau gitu. Dia bisa membagi beberapa file Swift dan kontennya berbeda-beda untuk menghasilkan 4 page utama yang lu lihat tadi. Di project ini dia berhasil buat 10 file Swift yang berbeda untuk menampilkan barang yang berbeda juga. Yang kedua, gue tuh sedikit terkejut karena selama gue perbaiki bug, gue nggak pernah perbaiki code yang isinya
calculation. Gua bahkan promnya nggak begitu jelas ya, transaksi ini begitu terjadi seperti apa, tapi dia bisa mendefinisikan transaksi manajemen keuangan itu dengan baik. Sejauh ini yang gue perbaiki itu cuman kayak, tata letaknya agak miss, gue harus atur berapa px, tapi tidak untuk logic calculationnya. Ini gue nggak ngerti gimana, tapi bisa gitu. Gue tidak ada sentuh sama sekali calculation code-nya dia, dan gue bahkan tidak tahu letaknya di mana. Tapi biasanya kalau ada error, gue kan akan letak code yang error itu ke GPT lagi supaya dia perbaiki kan. Tapi tidak pernah satu sekalipun gue lihat code yang berkaitan dengan kalkulasi. Biasanya itu related to UI untuk define sesuatu gitu ya, tapi kalkulasinya enggak. Tidak sama sekali. Terus yang ketiga, gue bahkan desain UI untuk aplikasi ini di Figma. Dan dia bisa ngikutin UI yang gue pengen. Gue minta dia buatin chart, dia tampilin chart. Gue pengen dia monokrom, dia buat jadi monokrom. Ini tuh kayak, wah gila deh, gue bisa ngelakuin ini sendirian gitu loh. Dan tanpa basic coding sama sekali. Trust me, gue nggak pandai codingan kayak ginian. Apalagi Xcode, Swift ya, Swift language, yang gue bahkan nggak pernah sentuh sama sekali. Dan gue baru punya MacBook ini selama 8 bulan. Dan tentu ini bukan limitasinya ya. Gue bahkan belum coba banyak hal. Gue belum setting dependensi dari code itu. Gimana gue nanti setting model data yang lebih banyak. Atau mungkin gue bisa call API. Gue belum coba itu. Tapi gue rasa ini tidak terlimitasi sama sekali. Dan dari eksperimen ini gue bisa make sure satu hal. Dalam 5-10 tahun ke depan, gue yakin cara kerja programmer akan jauh-jauh berbeda. Dan gue juga akan sangat-sangat yakin developer harus pakai AI untuk menunjang pekerjaan mereka. Karena ini sangat-sangat luar biasa gitu loh. Kita can do thing more faster ya. Kita bisa buat sesuatu lebih cepat, lebih murah. Dan gue rasa ini sangat-sangat revolusioner ya. Ini membuka banyak sekali pintu opportunity yang sangat-sangat besar. Kita bisa buat app sesuai dengan kebutuhan kita tanpa kita harus bergantung kepada company tech yang menyediakan services. Gue bisa bayangkan sebuah perusahaan lagi butuh CRM mereka sendiri gitu. Mereka nggak butuh miliaran gitu untuk buat aplikasi yang works untuk kebutuhan mereka. Tapi mereka bisa hire tim kecil untuk nyelesain barang-barang yang mereka butuhkan aja gitu dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Dengan begini, development cost sebuah aplikasi bisa sangat-sangat murah dan cepat. Jadi kemungkinan kita tidak akan punya lagi alasan orang order aplikasi harga triliunan gitu. Mungkin sekian dari gua. Terima kasih udah nonton video ini. Dan gimana menurut kalian tentang eksperimen ini? Tolong share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.